Al-Hikam pasal 61. Amal yang bernilai di sisi Allah Ta'ala. Hikmah pasal 61. Tidak ada amal yang lebih diharapkan untuk diterima daripada amal yang engkau tidak menyaksikan, merasa memilikinya, dan engkau pandang kecil keberadaannya. Pendahuluan. Hikmah ke-61 dari Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini merupakan kaidah besar dalam ilmu tazkiyatun nafs dan tasawuf. Hikmah ini tidak berbicara tentang banyaknya amal, bukan pula tentang besarnya amal di mata manusia, melainkan tentang hilangnya kesadaran ego dalam amal dan lenyapnya rasa kepemilikan diri terhadap amal tersebut. Disinilah letak rahasia diterimanya amal. Bukan pada kuantitas, bukan pada popularitas, tetapi pada ketiadaan nafs di dalamnya. Makna inti hikmah. Imam Ibnu Athaillah menegaskan bahwa amal yang paling dekat kepada penerimaan Allah adalah amal yang engkau tidak lagi menyaksikannya. Amal yang engkau anggap kecil dan remeh. Ini menunjukkan bahwa semakin seseorang merasa besar terhadap amalnya, semakin besar pula potensi amal itu rusak oleh ujub, bangga diri, takanur tersembunyi, merasa berjasa kepada Allah, merasa lebih baik dari orang lain. Padahal Allah Ta'ala berfirman, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku, tetapi Allah lah yang memberi nikmat kepadamu. Al-Hujurat 17. Bahaya merasa beramal. Dalam syarah hikmah ini dijelaskan bahwa orang yang masih merasakan amalnya biasanya akan terjebak pada salah satu dari 3 penyakit. Merasa amal itu dari dirinya. Padahal hakikat amal terjadi karena taufik dan hidayah Allah. Merasa cukup dengan amal tersebut. Seolah-olah amalnya sudah menjamin keselamatan dirinya. Merasa lebih baik daripada orang lain. Ini adalah bentuk ujub yang paling halus dan paling berbahaya. Imam Al-Ghazali menyatakan, dosa yang melahirkan kehinaan lebih baik daripada amal yang melahirkan kesombongan. Hakikat amal orang arif. Orang yang arif bilah. Beramal, tetapi tidak merasa beramal. Taat, tetapi tidak merasa taat. Berbuat baik, tetapi tidak mengklaim kebaikan itu. Amalnya ditujukan kepada keridaan Allah, bukan kepada pengakuan manusia, pujian, apresiasi, atau rasa puas pada diri sendiri. Karena itu, setelah amal dilakukan, ia lupakan, sebagaimana orang yang telah menyerahkan sesuatu kepada raja, ia tidak lagi mengungkit pemberiannya. Aplikasi di zaman digital saat ini. 1. Budaya pamer amal di media sosial. Zaman digital menghadirkan tantangan baru. Amal bukan hanya dilakukan, tetapi dipublikasikan. Sedekah difoto. Ibadah direkam. Kebaikan ditulis. Lalu dihitung dengan like, share, dan komentar. Ini berbahaya apabila amal dilakukan agar terlihat. Amal dinilai dengan respon manusia. Amal diingat-ingat untuk validasi diri. Hikmah ini mengajarkan, tidak semua amal perlu diketahui orang lain, bahkan tidak perlu selalu diingat oleh diri sendiri. 2. Dakwah digital dan penyakit ujub tersembunyi. Bagi pendakwah, guru, atau aktivis dakwah, jumlah pengikut, jumlah tayangan, jumlah komentar positif, seringkali tanpa sadar menjadi ukuran keberhasilan amal. Padahal ukuran amal di sisi Allah adalah keikhlasan, kerendahan hati, hilangnya rasa memiliki terhadap hasil. Orang arif akan berkata dalam hatinya, jika satu orang mendapat hidayah, itu karunia Allah, bukan kehebatanku. 3. Amal yang tidak viral justru lebih selamat. Amal yang tidak diunggah, tidak dipuji, tidak diketahui siapapun, seringkali lebih dekat kepada keikhlasan. Salat malam yang hanya Allah tahu. Sedekah yang tangan kiri tidak tahu. Doa dalam sepi yang tak pernah dicatat manusia. Itulah amal yang yagibu, angka syuhuduhu, hilang dari penglihatan ego. 4. Evaluasi diri di era pencitraan. Hikmah ini mengajak kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya beramal karena Allah, atau karena citra? Apakah saya kecewa jika amal tidak diapresiasi? Apakah saya mengingat amal sebagai tabungan prestasi? Jika iya, maka amal itu masih membutuhkan tazkiyah. Penutup, jalan keselamatan amal. Amal yang selamat adalah amal yang disadari sebagai karunia Allah. Dikerjakan dengan rasa butuh kepadanya. Dilupakan setelah dikerjakan. Dan tidak dijadikan identitas diri. Sebagaimana doa para arif. Ya Allah,
Selamatkan amal kami dari pandangan kami sendiri. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beramal tanpa merasa, taat tanpa bangga, dan ikhlas tanpa berharap selain keridaannya. Wallahu a'lam bishshawab.